Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdullah arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah subuh hari ini dipertemukan kembali untuk meneruskan tadabbur Al-Quran Al-Karim. Kita masuki ayat yang ke-101. Nanti diteruskan dengan surat Hud dari ayat 1 sampai ayat 5. Kebaca ini meneruskan ayat sebelumnya terkait dengan keharusan kita mengikuti agama Allah dan tidak boleh kita ragu-ragu. Ya. Dan tidak boleh terlibat mengikuti orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Jadi sekarang ini problem kita adalah kita memang tidak ragu ya kepada agama Allah, tapi kita ikuti juga ya keyakinan, pemahaman, gaya hidup orang-orang kafir dan orang musyrik. Konsekuensi keyakinan kita adalah mengharuskan kita untuk menerima agama Allah secara total dan tidak boleh dicampur-campur. Itu sudah kita jelaskan surah Al-Fatihah tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada jalan Yahudi, ada jalan Nasrani, itu enggak boleh kita ikut-ikut. Termasuk di Desember nih, 25 Desember, 1 Januari, pesta-pesta. Pestanya aja udah enggak benar, apalagi ngikutin orang lain. Kalau dengan sengaja kita ikuti agama orang lain, kita batal agama kita. Jadi enggak sembarangan ya. Agama Allah paling enggak suka kalau kita campur-campur agamanya. Nah, bagaimana cara enggak campur-campur? Kita aja enggak belajar kan? Enggak belajar Islam sampai tuntas. Paling tidak dalam tataran fardu ain. Karena kita enggak belajar Islam. Kita orang Islam yang enggak belajar Islam. Kalau orang yang baru masuk Islam, semangat belajar Islamnya kayaknya tinggi banget tuh. Saya sering nonton video orang-orang yang baru masuk Islam di Indonesia pun di luar Indonesia, kayaknya beda cara pikiran dengan kebanyakan orang kita. Keyakinannya sungguh-sungguhnya. Ya cewek-cewek bule baru sebulan 2 bulan masuk Islam udah bisa baca Quran. Orang-orang bule itu ada polisi Inggris itu jenggotnya segini. Mau dipecat jadi polisi suruh potong jenggot nggak bisa, dia bilang ini kan ajaran sunnah Nabi saya. Pecat-pecat aja, akhirnya gak ada pecat juga. Karena gak ada aturannya kan, jenggot itu dilarang, gak ada aturannya kan. Itu. Dapat sanad dia gurunya orang Sudan, bolak-balik tiap hari habis kerja itu ke gurunya itu bolak-balik belajar Quran, bagus banget baca Quran, dapat sanad tilawahnya. Nah kita boro-boro dengar sanad aja jarang, gak ada. Gak usah lah sanad dalam pengertian keilmuan ya, karena ilmu itu kan ada teorinya. Kalau kita diajarin secara teori yang benar, ilmu tajwid ya kita dapat, walaupun nggak nyambung sanadnya nggak masalah. Tapi sebenarnya nyambung juga kan, guru kita belajar sama gurunya, guru belajar lama-lama sampai Rasulullah juga, cuma nggak dicatat aja. Orang sanad itu kan dicatat sama dia. Ini problem kita, agama kita campur-campur. Allah nggak ridha. Ya. Maka Allah tugaskan kita wajiban wa an aqim wajhaka lid-din hanifa wa la takunanna minal musyrikin. Tegakkan agama dalam dirimu, dalam rumah tanggamu, dalam masyarakatmu, dalam negaramu. Sekali-kali jangan jadi orang musyrik. Apa jadi orang musyrik? Campur-campur agamanya. Oh, agama Islam 100, saya campur cuma 1. Sama aja. Itu namanya susu sebelanga dirusak oleh setetes nila. Kemusyrikan, kekufuran itu menghapus semua ibadah, semua nilai agama kita. Keras di sini emang iya, keras ketat. Ente di masyarakat aja, di RT aja ada aturan. Awas tamu, apa dia bilang? Sakit harus lapor. Ente ada aturan. Baik itu aturan kan atau buruk? Hah? Baik. Nah di kita, masya Allah, nauzubillah, masyarakatnya susah beda antara maling dengan tidak maling kan. Orang kotak di masjid ini maling,
Orang mau ke masjid ibadah, dia untuk nyolong. Ya Allah, itu gimana tuh orang ya? Mati betul tuh hati dan perasaan. Kita nggak tega. Di situ tulis anak yatim, operasional masjid. Nggak tega kita, ini kan punya anak yatim, punya masjid. Palestina lagi yang malam kan, untuk Palestina. Dosanya berlipat-lipat itu, 700 kali lipat dosanya. Ya Allah. Makanya apa? Ciri-ciri orang yang bersih akidahnya, dia sama sekali tidak menyembah atau berdoa kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Fokus saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rahmatullah. Sebab kalau kita ikut-ikutan menyembah, berdoa, berharap, takut, membenci atau mencintai, ya, ikut-ikutan itu namanya kepada kekufuran. Ya udah, batal iman kita. Percuma kita sholat, percuma kita ke masjid. Itu yang harus kita ketahui ya. Ini yang sering saya katakan, kenapa kita nggak belajar hal-hal yang membatalkan Islam? Kita belajar membatalkan wudhu. Wudhu batal, nggak dosa kita. Ulang lagi. Kita sedang sholat rakaat terakhir, tiba-tiba waduh mau kentut. Ya udah, pergi aja dah. Itu mau pipis, tinggalin tuh sholat. Daripada pipis di celana, nggak boleh kan? Nahan. Saya masuk udah selesai sholat sendiri, nak pahalanya sama tuh dengan sholat berjamaah. Sama juga orang karena terlambat bangun atau karena hal-hal penting, tiba-tiba dia ke masjid, orang udah selesai sholat sendiri, sama pahalanya itu. Nah, kurang apa lagi? Rasulullah bilang begitu. Kita rajin ke masjid, tiba-tiba sakit, nggak bisa ke masjid, sama pahalanya sholat di rumah. Tapi jangan dibalik, nggak sakit nggak apa sholat di rumah, nggak dapat pahalanya, ya kan? Kita rajin taklim, tiba-tiba kita sakit atau musafir, sama pahalanya dengan orang yang di rumah tadi mana-mana sakit. Coba bayangkan, kurang apa itu Islam? Nggak paham, nggak belajar. Makanya konsekuensi akidah kita tauhid la ilaha illallah itu menolak semua sistem, semua aturan, semua ketaatan. Ya, kepada semuanya ditetapkan hanya kepada Allah. Jadi kita bertuhan Allah itu bukan kayak orang-orang itu bertuhan pada Tuhannya. Kayak zaman Umar dulu ceritanya kan, dia sebelum masuk Islam Tuhannya banyak patungnya, di antara patung itu ada yang dari gandum katanya. Ceritanya begitu. Pas dia lapar, dia ambil, dia masak. Pas dia masuk Islam baru nyadar, kok Tuhan dimakan. Waktu itu dibutak masih kan, tertutup hatinya. Jadi perlu hati terbuka itu. Maka doa ihdinas siratal mustaqim. Kenapa harus begitu? Karena nih, buktikan nih dalam hidup. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau Allah berikan kepada kamu kemudaratan, sakit, kesulitan hidup, tidak ada yang bisa melepaskannya kecuali Dia. Ya. Banyak orang sakit bertahun-tahun gak sembuh-sembuh, dokter ini dokter itu, obat ini obat itu. Karena Allah belum takdirkan sembuh, ya gak sembuh. Ya kan? Mutlak jangan Allah. Jangan kita ragu itu. Ini tenggorokan saya habis ya karena tak tidur berapa hari nih. Efeknya kepada suara. Gak akan bisa menyembuhkan kecuali Allah. Lu bagaimana dengan berobat? Berobat itu ibadah, bukan kesembuhan. Orang mukmin berobat disuruh Rasulullah, disuruh Allah beribadah. Bukan bilang setelah obat harus sembuh. Enggak. Buktiinlah. Kalau enggak akan ada dokter sakit. Enggak akan ada orang sakit lama. Siapa yang mau sakit lama? Iya kan? Enggak akan ada orang miskin lama. Siapa yang mau miskin lama? Itu buktinya tuh. Ada orang sejak lahir udah kaya, nggak miskin-miskin sampai mati.
Cuma apa karena korupsi, wallahu a'lam, enggak, itu lain cerita pula itu. Ya. Nah, ini fakta kehidupan. Sebaliknya, wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kalau Allah berikan kebaikan, apapun bentuknya, kesehatan kah, panjang umur kah, keberkahan hidup, rezeki dan sebagainya, enggak akan ada yang bisa menolaknya. Tadi ini udah berupaya-upaya nggak jadi presiden, jadi juga dia. Berupaya orang untuk menghambat wakil presiden, jadi juga dia. Bukti itu, padahal ijazah nggak ada, kemampuan nggak ada. Lihat, ya Allah. Ini konsekuensi keyakinan kita, la ilaha illallah. Nggak ada yang bisa bermudarat kecuali izin Allah. Nggak ada yang bisa beri manfaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Dia akan timpakan musibah kepada orang dikehendaki. Kayak sekarang musibah Sumatera Barat. Ya, dulu kita kira musibah itu hanya di Gaza doang, ya kan? Oh, sebabnya karena menterinya, pejabatnya, pengusahanya membalak hutan. Balak hutan itu urusan lain. Allah bisa aja nggak banjirkan hutan yang dibalak itu. Emang di padang pasir ada hutan apa? Nggak ada juga kan. Ini sunatullahnya begitu. Wajar kan hutan dibalak, dia habis gundulin, tentu airnya tumpahnya ke bawah. Itu sunatullah. Tapi musibah itu kalau Allah kehendaki jadi, walaupun hutannya terlindungi. Di Malaysia kemarin, dari Malaysia banjir juga, mulai banjir. Lalu hutannya dijaga. Di Eropa banjir juga, hutannya dijaga betul. Rumput satu ini dijaga di Eropa itu. Yang nggak dijaga manusianya. Kalau penjagaan alam lingkungan mereka hebat, tapi penjagaan manusia nggak ada. Nah, ini problem juga. Kita kira orang Eropa paling baik, padahal dia nggak paham soal manusia. Dia pahamnya soal akal-akal itu kepada sunatullah alam. Wal ghafurur rahim. Apa itu wal ghafurur rahim? Kalau manusianya sabar ditimpa musibah, dia dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Itu sesuai dengan hadis Nabi SAW. Iya kan? Kita dapat musibah, kita sakit, kita miskin, dapat musibah tinggal di negeri yang kacau balau kayak Indonesia ini, sabar aja kita dapat pahala tuh, pengampunan dari Allah Ta'ala itu. Jangan dikira kita duduk di masjid, di rumah, sabar menghadapi persoalan ini, lalu kita kayak apa ya, kayak ayam kehilangan induk. Enggak, kita nih Allah ada, perhatikan kita. Kecuali kalau kita melakukan balak hutan, kita dosa, kan? Kita dosa. Tapi kalau orang melakukan lalu dapat musibah, kita dapat pahala. Kita sabar. Wal ghafurur rahim. Pengampunan, dapat kasih sayang Allah Ta'ala. Bukan berarti kita pasif, enggak juga. Kalau itu kan kemungkaran. Kalau kita punya mampu dengan tangan, kita rubah. Kalau enggak mampu dengan tangan, dengan ucapan lisan. Kalau mampu juga, minimal kita enggak suka di hati kita. Saya enggak suka ini. Sudah terserah kalian lah. Kita punya keyakinan. Ya, tidak punya keyakinan, tidak ada musibah, tidak ada kebaikan, semua datang dari Allah. Ketika dapat kebaikan, kita bersyukur. Kalau kita dapat kemudaratan, kita bersabar. Selesai kuncinya, nggak ribet-ribet. Cuman apa panduan hidup kita untuk bisa seperti itu? Qul ya ayuhan nasu, katakan Muhammad, datang kepada kalian manusia, qad ja'akumul haqqu min rabbikum, telah datang kepada kalian Islam, al-haq, dinul haq, kepada kalian. Kembali lagi itu kepada Islam yang panduannya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan pemahaman sahabat dan ulama-ulama kita yang mu'tamad. Makanya
kita butuh hidayah. Faman ihtada fa inna ma yahtadi nafsi. Siapa yang dapat hidayah Islam dan hidayah Al-Quran, kebaikan kembali pada dirinya, bukan orang lain. Kenapa kita butuh hidayah? Ihdinas siratal mustaqim. Kita butuh petunjuk hidup ini dari Allah sebagai pencipta kita dan semesta. Gak mungkin kita bisa ngarang-ngarang. Maka diatur detil-detil Allah Ta'ala. Ya, kalau kalian toharo gimana, sholat gimana, berinfak gimana, bangun masyarakat gimana, diatur detil Allah Ta'ala. Berjuang gimana, berdakwah gimana, jihad gimana, diatur. Lawan musuh gimana. Kalau kita gak mau ikut, mati kita dihabisi oleh mereka. Kira karakter orang kafir itu menyerang, memerangi. Nabi udah lari ke Madinah nih, hijrah nih, masih dikejar. Coba lihat, mengerikan. Cuma sebaliknya, wa man dhalla fa inna ma yadul 'alaiha. Kalau kalian sesat dari jalan lurus, resikonya tanggung sendiri. Kalau secara pribadi, masalahnya resikonya tanggung bersama. Sekarang yang hancur masyarakat kita di Sumba, di Aceh, di Sumatera Utara itu siapa? Masyarakat. Pengusahanya mah tinggal di hotel bintang 5 dia. Kalau ada bintang 7, bintang 7. Ya kan? Pura-pura manggul apa? Lah, kemana aja ente yang rusak hutan, ente yang manggul beras. Penipu nih, munafik ini. Tapi itulah masyarakat kita, maaf ya, bodoh ya. Orang-orang seperti itu nih laku lagi, pemilu laku lagi, menang lagi dia kan. Coba jangan dipilih dan takut-takuti. Padahal katanya memilih itu hak, bukan kewajiban kan? Ya namanya hak, kita ambil atau tidak urusan kita. Tapi di apa, ancam-ancam. Di Amerika, di Eropa itu pemilu cuma 30% yang orang yang mau ikut-ikut itu. Gak ngerti begini nih mereka nih, 30%. Di Indonesia harusnya 200%. Bukannya semakin baik, semakin buruk dalam segala hal. Kenapa? Menyerang agama kita. Islam jangan ikut, Islam jangan ikut. Dimulai dari Soekarno dan Hatta itu. Islam jangan ikut, singkir. Bahwa katakan qad ja'akum al-haqqu min rabbikum. Telah datang Islam yang hak ini. Kenapa kita tolak? Itu musibah yang paling besar itu. Musibah paling besar adalah ketika menolak Islam, Quran dijadikan sebagai the way of life. Efeknya itu musibah-musibah berentetan itu. Musibah hujan, musibah banjir, musibah macam-macam itu efeknya itu. Ada yang karena disebabkan kejahatan tangan manusia sendiri, ada yang Allah sendiri yang menurunkan musibah azab. Wa ma ana alaikum biwakil. Rasulullah itu bukan sebagai wakil kita. Dia sebagai penyampai dakwah. Jangan nyandarkan hidup pada Rasulullah dan dia masuk surga, kita pasti masuk surga. Tapi kita gak mau ikut agamanya, gak mau ikut ajarannya, gak bakal. Jangan menghayal kita dalam hidup ini. Orang yang akan bertemu Rasulullah itu, orang yang akan masuk surga bersama Rasulullah itu, orang-orang yang taat kepada Allah dan dalam segala urusan kehidupan. Oh enggak, urusan ibadah, urusan wudu, urusan toilet kami ambil dari Rasulullah. Tapi urusan manajemen negara, istana negara, kementerian, parlemen, itu kami yang atur sendiri. Ente menghina Allah itu, azab itu dapat itu. Kafir beriman kepada sebagian, kafir kepada sebagian. Itu kelakuannya orang Yahudi, Nasrani. Jadi nasibnya sama itu, ketemu di neraka itu. Kata Yahudi Nasrani, katanya orang Islam umat masuk surga. Iya, karena saya enggak ikutin ajaran Rasulullah. Ini bilang gitu. Kayak ayat baca Ustaz tadi kan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Digiringlah orang-orang kafir ke jahannam berkelompok-kelompok. Kelompok ijabah, kelompok Pondok Duta, kelompok Mandala, kelompok Geria Tugu Asri, kelompok New York, Beijing, ya kan, Kremlin, semua. Kalau nggak kita doang, nggak di Indonesia doang. Hatta idza ja'uha, ketika sampai ke pintunya, futihat abwabuha, dibukakan pintu neraka oleh penjaga neraka, malaikat.
Wa qala lahum khazanatuha, sebelum dicemplungin ke neraka ditanya lagi, padahal udah disidangin di mahsyar kan. Ditanya lagi, wa qala khazanatuha alam ya'tikum rasulun minkum, tidakkah rasul-rasul telah datang kepada Rasul Adam, Rasul Idris, Rasul Nuh, Rasul Ibrahim, Rasul sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatluna alaikum ayati rabbikum, bacakan ayat Allah, hukum Allah, aturan Allah, kitab Allah. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Para rasul itu telah memperingatkan kalian, memberikan bertakut pertemuan hari ini, hari kiamat, hari perhitungan itu dahsyat. Apa jawab mereka? Qalu bala, iya memang ada. Walakin haqqat kalimatul azab, tapi memang pantas keputusan Allah masukkan neraka kepada orang kafir itu. Ini orang kafir. Ini persoalannya orang Islam banyak kelakuannya niru orang kafir. Si Ahok bilang ayat konstitusi di atas ayat suci. Iya, Ahok dia kafir. Lalu kita ikut percaya. Maka Habib Rizik jawab, enggak, ayat suci harus di atas ayat konstitusi. Penjarain dia. Gara-gara itu tuh dipenjarain tuh. Oh berarti ente ingin bikin negara Islam begini. Alah. Temu saya harusnya orang-orang begini sama saya nih. Emang kenapa lo? Kok kita melakukan syariat Islam? Kenapa lo? Selamat kita semua. Ente mau selamat gak? Kok enggak? Ya udah ente masuk neraka, jangan ajak kita. Gitu. Enak ketemu orang begini, sebenarnya blow-on orang begini. Gampang kita mau diskusi sama mereka. Lalu diapain dia? Qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Katakanlah kepada orang kafir tadi yang jauh dari hukum Allah tadi, dan orang muslim yang jauh dari hukum Allah, aturan Allah tadi, ya, masuk kalian ke dalamnya. Khalidina fiha, kalian itu akan kekal. Tahu enggak? Fa bi'sa maswal mutakabbirin, alangkah buruknya tempat orang yang sombong. Tahu deh ya. Kenapa orang Islam tidak mau menerima Al-Quran sebagai petunjuk hidup? Kenapa Soekarno, Hatta dan diteruskan sampai hari ini menolak syariat Islam? Mutakabbirun. Mereka ini orang-orang tempat di neraka. Oh, Hatta itu rajin sholat, nggak ada urusan rajin sholat. Islam itu bukan sholat aja. Islam itu bukan rajin puasa Senin Kamis. Islam itu bukan rajin puasa Senin Kamis aja. Hatta berjihad di Gaza sana, di Sudan. Kalau pikirannya, keyakinannya menolak Islam sebagai sistem hidup, nggak ada gunanya. Karena Islam itu satu kesatuan. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Tunaikan fardu ain kita, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, keluarganya. Ya, tunaikan, kita selamat. Ya. Nanti dikatakan juga wasiqal ladzina taqaw rabbahum, lawan dari mereka ini kekafiran ini ada orang bertakwa. Lihat, bukan orang Islam doang, bukan orang Islam. Orang Islam kalau dia berimannya enggak sempurna, kalau penerapan Islamnya tidak sempurna, dia belum sampai takwa, masih cemplungin ke neraka. Ini orang bertakwa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum kemana? Ilal jannati Zumar, sama. Oh, ini kelompok takwa al-ijabah, ini kelompok takwa babul jannah, cuman berantem sana. Ini babul takwa, kelompok takwa orang al-huda. Ada itu nanti kelompok-kelompok itu. Kalau kalian ikut semuanya, ya semuanya ikut tetap. Saya akan ikut. Ada sini sana kan. Insya Allah kalau masuk surga ketemu semuanya. Saya nggak tahu namanya, tapi tahu wajahnya. Ya kan, ingat dulu sama-sama di masjid gitu-gitu. Masya Allah indah kan. Hatta idza jauha, sampai ke pintu surga. Ya. Wa futiyat abwabuha, lalu dibukakan pintu. Nih tempat kalian. Ya. Wa qala khazanatuha, penjaga yang mengatakan salamun alaikum. Ya kan? Selamatlah kalian. Maka jangan dirubah salam dunia ya. Assalamualaikum, salam akhirat. Nanti bengong nanti di sana kalau rubah-rubah. Pagi, sore, nanti pagi, sore. Di akhirat enggak ada pagi sore. Mau masuk neraka ente pagi sore. Ya kan?
Salamun alaikum tibtum. Alangkah beruntungnya kalian. Fadkhuluha, masukkan khalidin. Neraka kafir bagi orang ingkar Al-Quran, surga neraka kekal untuk orang ingkar Al-Quran, Islam, surga kekal juga bagi orang bertakwa. Wa qalu alhamdulillah. Apa yang mereka ucapkan? Oh, bukan karena saya dulu infak begini, karena saya sholat tahajud, karena saya ngajar. Enggak ada itu, jangan banggain itu, batal tuh. Apa mereka? Wa qalu alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Sadaqana wa'dah, telah menepati janjinya. Orang bertakwa masuk ke dalam surga. Wa awrathana al-ardha tabawwa'u minha haitsu nasya. Allah telah memberikan kepada kami di mana saja tempat di surga ini yang kami harus pilih. Kapling-kapling. Kalau di dunia udah dikapling sama Luhut, dikapling sama Tommy, dikapling sama. Kalau di surga nggak ada kapling-kapling. Allah tentukan kita. Satu kamarnya saja seluas mata memandang. Satu kamarnya. Surga bertingkat-tingkat. Semoga kita berikan juga al-firdaus al-a'la. Karena Rasulullah katakan fa idza sa'altum Allah fas'alul firdaus al-a'la. Kalau minta mau jangan tanggung, minta al-firdaus al-a'la. Itu surga yang paling tinggi. Dari sana sumber-sumber air yang mengalir itu, susu-susu yang mengalir itu, madu-madu yang mengalir itu, khamar-khamar yang mengalir itu sumbernya dari mana? Al-firdaus ya Allah, alangkah indahnya. Masuk surga aja udah luar biasa indahnya, apalagi firdaus al-a'la. Ya. Fa ni'ma ajrul amilin. Lihat, alangkah nikmatnya pahala balasan orang beramal. Islam itu amal ya. Tidak belajar aja. Islam itu amal. Tapi amal dasar iman dan ilmu, baru takwa itu. Makanya jadi orang Islam jangan nganggur. Bengong sana, bengong sini, habisin waktu untuk handphone sana, handphone sini. Ya, tangannya itu udah coba kepada Al-Quran gitu kan. Hati-hati kita mau masuk surga masalahnya, nggak mau masuk neraka, takut, ngeri, azab, menghinakan. Ada orang nantang-nantang, nanti di akhirat usah nantilah. Coba ente masuk dulu ke api unggun gitu. Kita buat api unggun. Ente masuk situ, kuat enggak? Api neraka itu 70 kali lipat. Dari 70 tambah lagi kali 70 lagi. 70 kali 70 lagi. Itu api neraka ya. Yang paling rendah kena telapak kaki kita satu. Baranya itu kecil itu percikan, ubun-ubun langsung mendidih. Ada hadisnya. Nggak takut itu. Wah, kita lari dari neraka ingin masuk surga. Jangan lari dari surga ingin masuk neraka. Bodoh itu namanya. Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali wattabi' ma yuha ilaih. Ikuti aja apa yang Allah wahyukan pada kita. Lihat kan? Oh, orang begini-gini, negara begini-gini, dunia begini-gini, tidak ada urusan. Wa ma ana alaikum wasbir hatta yahkum Allah. Sabar aja sampai Allah putuskan. Kita ini Pak, yang mati. Yang penting itu dalam keadaan husnul negaranya su'ul khatimah nggak masalah. Bahkan siapapun di sekitar kita mau milih su'ul khatimah nggak ada masalah. Yang penting kita ketika mati itu jaga hatta wallahu. Ya. Tapi tidak bisa caranya ngawur, harus ikuti petunjuk Al-Quran. Ada orang larang kita? Enggak. Kalau ada berani orang larang kita Al-Quran, silakan kita lawan. Nanti kami tembak kalian sedang ngaji Quran. Alhamdulillah.
Itu yang kita cari, mati surga, mati syahid. Kita sedang baca Quran tiba kayak yang di New Zealand beberapa tahun yang lalu kan sedang mau salat Jumat kan, mati syahid semuanya itu. Husnul khatimah itu. Oh indahnya. Pakai bangun kebiasaan yang baik agar kita mati dalam keadaan. Nah kemarin subuh sebelum subuh nyampe ke airport, baca handphone itu barbot masjid Asy-Syuhada meninggal. Di mana meninggal? Dalam masjid. Dalam masjid. Wih, itu ciri-ciri ya orang saleh. Ciri-ciri penghuni neraka, penghuni surga itu meninggal. Dia yang ngurusin masjid, anak muda. Berenangan tadi saya pulang segala macam. Baik banget anaknya. Oh ya, meninggal di masjid. Dicari-cari nggak ada, datang nanti satu, ketemu udah meninggal. Insya Allah ya. Coba kalau meninggalnya panti pijit. Bangun kebiasaan yang baik, Allah akan ambil kita di dalam kebaikan. Hati-hati ya, mati dengan kita, dengan Allah Ta'ala. Kita maunya mati husnul khatimah. Ciri-cirinya apa? Dalam kondisi baik, di tempat yang baik. Itu ciri-ciri ya, kita nggak bisa pastikan. Tapi jelas ini anak baik sekali orangnya, tidak banyak omong. Kok kerjanya di masjid? Masjid bersihin semua ya dibersihin. Semua jamaah dilayani. Habis ngaji gini udah siap sama dia tuh. Kue-kuenya, goreng-gorengannya, tehnya semua udah siap sama dia. Jamaah tinggal ambil aja. Luar biasa itu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Syaratnya apa? Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yakumullah. Ikuti semua isi Al-Quran yang terkait fardu ain, fardu kifayahnya kita nggak punya kewajiban sendiri, kewajiban bersama kan. Ya, Islam itu ada fardu ain dan fardu kifayah ya. Harus paham kita. Wa huwa khairul hakimin. Allah sebaik-baik hakim. Nggak akan pernah salah keputusannya, nggak akan pernah bisa disogok prajuritnya. Petugas-petugas Allah, ada yang cabut nyawa, nurun rezeki, menjaga kita, mencatat amal kita. Sogok, saya tulis yang baik-baik aja ya, nggak bisa. Kaidahnya sudah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran dah. Kita udah tahu tuh dari Quran, kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang khairan, mana yang syarran. Jangan kita nentuin, kacau juga. Nah inilah surat Yunus terakhir. Sudah ceritakan cerita Fir'aun, bagaimana Allah tenggelamkan. Nah kita harus lepas, jangan sampai seperti itu. Kemudian masuk surat Hud, surat yang ke-11 ya. Ini juga sambungan dari ayat sebelumnya sebenarnya. Kayak apa? Wattabi' ma yuha. Ikuti apa yang diwahyukan Allah. Alif Lam Ra. Ini gak ada yang tahu artinya ya. Alif Lam Mim, Ha Mim. Itu ada 29 surat. Mulai dari surat Alif Lam, surah Al-Baqarah. Kitabun uhkimat ayat. Wahyu yang Allah turunkan itu sudah menjadi kitab nih. Ya, disusun selama 23 tahun. Uhkimat ayatuhu. Ayat-ayatnya sudah muhkamat, menjadi dasar hukum. Atau ayat-ayatnya sudah fix, gak bisa kita nego lagi. Ya Allah jangan dong zakat, jangan dong sholat, gak bisa. Uhkimat ayatuhu ya. Kemudian apa? Summa fussilat, kemudian dirinci baik oleh Al-Quran sendiri maupun oleh hadis Nabi SAW. Wah, Quran tidak pernah bahas masalah ini. Bohong, ente yang tolol, ente nggak pernah belajar. Kan sekarang ngomong gitu orang kan. Islam nggak bicara lingkungan, Islam nggak bicara kemanusiaan, Islam nggak bicara persaudaraan. Ente nggak baca Quran ngomong. Ente buta. Lalu pegang itu kaki gajah. Dia bilang gajah itu seperti tiang. Ternyata kakinya doang. Dia pegang. Pegang lagi ekor belalai. Oh gajah itu ini seperti apa ini? Wah.
Pegang lagi telinganya, oh ternyata gajah tuh gepeng. Ternyata dipegang tuh. Segitu orang Islam sekarang. Makanya kalau berislam, Allah katakan apa? Udkhulu fis silmi kafatan. Nggak ada solusi. Harus dengan belajar. Nggak mau belajar, lewat. Ilmu nggak akan datang sendiri. Kalau rezeki nanti datang sendiri. Bedaan. Rezeki datang sendiri. Pernah nggak rezeki datang sendiri? Pernah nggak? Loh, nggak pernah ya? Jangan bohong lah, pernah pasti. Ya kan? Baik yang kita usahakan maupun yang tidak kita usahakan, itu datang sendiri namanya. Emang kunci rezeki di tangan kita? Kalau tangan kita buka kunci. Enggak, di tangan Allah. Yarzuqu man yasha. Dia akan beri rezeki pada orang yang kehendaki. Rezeki yang paling besar adalah Al-Quran. Ini Quran dari kasih kita nih, yang kita kubur di aman. Datangnya dari mana? Milladun hakimin khabir. Datang dari zat yang maha bijaksana dan maha pengetahuannya tanpa batas. Kalau ada orang meragukan Islam, meragukan sebagian Islam, meragukan sebagian Quran, berarti dia tidak paham Allah, tidak paham Allah, tidak paham Al-Quran. Jangan ngomong lah, ya kan? Islam menurut saya, bukan. Islam menurut Allah dan Rasulnya. Saya hanya memahami dan menjalankannya. Bisa saya salah, bisa juga. Salah memahami, salah mengamalkan, bisa aja. Tapi prinsipnya Islam itu dari Allah dan Rasulnya. Ngarang-ngarang. Ya. Banyak orang kita ngarang-ngarang beragama. Agama sendiri lupakan. Harusnya jalanin dulu agama ini, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, segala macam. Kalau kurang baru dari yang lain kan. Ini enggak. Salat aja enggak paham arti dari takbir sampai taslim. Paham salat Allahu Akbar. Ini wajatu Al-Fatihah, ayat ruku, subhana rabbil azim, subhanallahu alhamdulillah, rabbana. Paham artinya? Sampai assalamualaikum. Banyak enggak paham artinya. Lalu sok tahu tentang Islam. Bacanya juga belepotan. Makanya enggak berani baca ayat, bacanya arti doang. Allah udah jadi mufti. Udah mufti itu ada mufti. Tukang fatwa-fatwa, ini haram, ini halal, ini. Aduh, kacau yang umat Islam ini. Oleh karena itu fokus. Allah ta'budu illallah. Jangan kamu sembah selain Allah, jangan kamu ikuti sistem hidup nih selain itu Allah Ta'ala. Ya. Inni lakum minhu nadhiru wa basyir. Saya, kata Rasulullah, bagi kalian itu hanya tukang memberikan kabar gembira, takut dan kabar gembira. Kayak tadi surat Az-Zumar tadi kan, kabar takut bagi orang kafir kepada Islam, pada Al-Quran, pada Rasulullah, dan kabar gembira bagi yang bertakwa. Nggak ada lebih dari itu. Oleh karena itu perbanyaklah taubat dan istighfar. Karena kita banyak salah, banyak lemah. Ada caranya. Wa astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Istighfar dan kemudian taubat. Apa beda istighfar dengan taubat? Istighfar itu hanya mengucapkan astaghfirullah dan lain-lain. Taubat itu benar-benar mengoreksi diri. Tabayatubu, ada yang kembali ke jalan yang benar. Maka taubat itu banyak syaratnya kan? Menyesali perbuatannya, lalu bertekad untuk tidak mengulangnya, kemudian beramal soleh sebanyak mungkin untuk bisa menutupi keburukan itu. Jadi ada actionnya. Kalau istighfar cuma lisan, nanti Allah hasil dari taubatmu itu yumati'akum mata'an hasanah. Allah akan kenikmatan hidup yang baik. Apa kehidupan yang baik? Hidup secara Islam, rezeki dari yang halal, yang haram Allah hindarkan. Hidup di masjid, bukan di kafe-kafe, kecuali memang kita ada butuh, ya kan? Hidup di rumah, bukan di jalanan. Ya. Punya program utama menyelamatkan diri dan keluar dari api itu kenikmatan. Bukan jadi menteri, bukan jadi dapat duit dari korupsi banyak.
Ila ajalin musamma, ya sampai ajalnya, sampai waktunya. Pas ajal terdatang, Allah gantikan dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Wa yu'ti kulli fadlin fadlah. Allah akan berikan karunia kepada orang berbuat baik. Jangan harap setelah kita mati itu karunia baik Allah diberikan kepada orang yang tidak baik, enggak mungkin. Karena kematian itu awal menuai apa yang kita lakukan. Ingat ya, baik menurut Allah dapat ganjaran baiknya, buruk menurut Allah dapat ganjaran buruknya. Maka orang mati itu dikubur itu cuma dua. Ada orang yang dapat kenikmatan menunggu kiamat dilihatkan surga, ada orang yang mendapat azab menunggu kiamat dilihatkan neraka, rasakan neraka. Jadi kita mati itu udah mulai merasakan apa yang kita kerjakan. Memang jemaah kita tahu kita mati kapan? Nggak tahu kan? Cepat-cepat amal baik, buang tuh amal buruk itu. Korupsi, menipu, riba, sistem aturan-aturan riba dalam transaksi bisnis, ribain orang, melakukan kemungkaran. Stop. Kita umur kita udah terbatas, ya kan? Wa in tawallau, kalau kalian enggak mau berpaling dari Al-Qur'an, dari Islam, fa inni akhafu alaikum adzab, saya khawatirkan kalian akan dapat azab pada hari yang amat mengerikan dari kiamat. Pasti itu. Silakanlah seluruh dunia ini berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari Islam, berpaling dari ajaran Rasulullah SAW. Nanti kalian akan menyesal, akan menghadapi azab yang dahsyat. Ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah lah kalian dikembalikan. Wa ala kulli syai'in qadir. Enggak bisa lolos. Saya mau sombong-sombong di dunia kepada Allah, nanti saya menghindar mati, nanti saya menghindar kubur, nanti saya menghindar dari kiamat, nanti saya menghindar padang mahsyar. Bisa enggak? Enggak bisa. Makanya jangan dikatakan ngantarin orang mati, mayat jenazah itu kita antarkan dia ke tempat peristirahatan terakhir. Bohong, nipu. Ustaz-ustaz ngomong juga begitu tuh, ustaz tak ngerti. Itu kubur itu alam barzakh namanya. Dia mau balik dunia nggak bisa, ke akhirat belum karena dia menunggu kiamat, menunggu dibangkitkan. Barzakh apa dia? Pemisah. Wa bainahuma barzakhun, ada pemisah antara dua laut kan? La yabghiyan, tidak boleh, tidak bisa melewati satu dengan yang lain. Nah kita juga alam barzakh itu alam pemisah. Jangan dibilang ini mengantarkan ke tempat peristirahatan lagi, peristirahatan enak banget, bodoh banget, ya Allah, tolol banget, jauh banget dari Al-Quran, jauh banget dari Islam. Ngerti, ustaz-ustaz ngomong begitu. Kalau saya takziah nih, ada ustaz-ustaz ngomong begitu, nggak baca Quran apa ya? Masyarakat awam oke lah, ini ustaz-ustaz. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa, tak bisa kita melawan kekuasaan Allah Ta'ala sedikit pun. Nah ingat orang-orang sombong ini, kata Allah, ala innahum, ingat mereka ini orang sombong, tak mau dengan Al-Quran, tak mau dengan Islam itu, yasnuna sudurahum liyastakhfu bin, membusungkan dadanya, sombong, ya, untuk meremehkan Al-Quran, meremehkan Rasulullah, meremehkan Islam. Wah, sombong. Kita tinggal di negara NKRI. Apa sih NKRI artinya? Kecuali kita tinggal di negara yang terlepas dari kiamat, itu kan? Insya Allah nggak akan ada kiamat di sini. Itu baru kita bangga. Ya. Tapi gara-gara NKRI kita menolak Islam, bodoh banget. Sekarang pertanyaannya, bumi NKRI punya siapa? Langitnya punya siapa? Mataharinya punya siapa? Oksigennya punya siapa? Gunung, laut, airnya punya siapa? Kitanya punya siapa? Sombong banget ente. Gara-gara NKRI ente menolak syariat Islam, bodoh namanya. NKRI bersyariat itu malah bagus, selamat semuanya dunia dan akhirat. Bagaimana cara berpikirnya? Ini orang sungsang cara berpikir ini.
Kebanyakan baca buku-buku kapitalisme, ya, sosialisme, komunisme, dan di luar Islam akhirnya sungsang otaknya, nggak tahu lagi mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang baik, mana yang buruk. Ala hina yastaghthuna siyabahum, ingat ketika mereka menutupkan pakaian pada diri mereka, artinya sindiran. Ketika mereka ngumpat-ngumpat melakukan, menutup-nutupi, melakukan kejahatan, menutup-nutupi dengan alasan ini, alasan itu. Ya'lamu ma yusirruna ma yu'lin. Allah tahu apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian buka. Percuma kalian di balik layar, ya, kalian melakukan satu konspirasi atau kesepakatan untuk menyingkirkan Islam dari kehidupan. Percuma, Allah tahu. Percuma. Kalian karang-karang alasan kalau terapkan syariat Islam nanti orang Timur akan merdeka. Kalian karang-karang, bohong. Hatta kalau merdeka pun, kenapa? Ada masalah. Orang kita ingin selamat kok, berarti dia nggak mau selamat. Gampang cara pikirnya kan. Ini yang otak orang kita hari ini juga paham-paham. Makanya saya, ya sudahlah. Kalau ada yang mau undang ceramah, undang ngaji, mau nggak Quran, itu aja udah. Mau nggak Quran? Di Gereja itu saya punya kajian tiap bulan tahun nanti. Prinsip-prinsip Al-Quran yang ditinggalkan dalam kehidupan. Sekarang masuk ke 22, berarti udah 22 bulan. Udah hampir 2 tahun kan. Karena ke Quran ini lagi problem kita. Quran ini nggak mau dibaca, tidak mau dipahami, apalagi diamalkan. Nah. Allah tahu apa yang kita rahasiakan, apa yang kita terang-terangkan. Innahu alimun bizatis sudur. Allah Maha ketahui apa yang ada dalam dada kita, hati kita. Ya sudah. Ya, jaga hati kita, jangan sampai sombong kepada Al-Quran. Sombong kepada Al-Quran berarti sombong kepada yang punya Al-Quran, Allah Ta'ala. Sombong kepada yang diamanahkan menyampaikan Al-Quran, itu Rasulullah alaihi, agar orang jauh dari Rasulullah. Dibencilah Arab-Arab. Bahaya itu Pak. Sekarang bencian pada Arab dibangun zaman Belanda. Apa salahnya Arab? Kalau Arabnya bagus, lurus. Yang kita nggak suka itu Arab Abu Lahab. Emang mereka dong yang ada Abu Lahab. Di sini 9 dari 100 bukan 99 Abu Lahabnya. Di Mekah cuma 1 Abu Lahab. Hati-hati ya, saya diajak tuh oleh mereka tuh. Wah, kita harus ini nih Ba'lawi. Dia bilang ente operational intelligence itu cara untuk membenci Arab. Berarti Quran Arab, Rasulullah kita orang Arab. Kita harus objektif. Mana Arab yang baik, mana Arab yang buruk. Sama juga. Mana orang kita yang baik. Emang kalau udah orang bahasa Melayu baik semua? Bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Sumatera baik semua? Padahal saya bilang 1001 kali baiknya. Kita ini mau kembali ke akhirat. NKRI ini gak akan lama lagi nih. Setelah khilafah berdiri nanti merujuk dia ke sana. Percayalah, gak akan lama. Sama juga Turki segala macam gak akan lama, Saudi gak akan lama. Ketika khilafah berdiri ya mereka akan bersatu lagi. Cuman sekarang diupayakan agar umat ini benci Arab. Artinya konsekuensinya, efeknya benci Al-Quran, Quran bahasa Arab. Benci Rasulullah, Rasulullah orang Arab. Benci sabda Rasulullah, sabdanya bahasa. Benci pada kitab-kitab, karena kitab-kitab bahasa. Kenapa? Karena mereka udah mustahil untuk merubah Quran, mustahil merubah sunnah Rasulullah, mustahil merubah para ulama. Mereka cari jalan lain, bencin Arabnya gitu lah. Ini kerjaan Yahudi, Zionis. Emang apa bedanya kalau ada Abu Lahab tinggal di sini di Jakarta daripada dan Abu Lahab tinggal di Mekah? Sama, sama, Abu Lahabnya sama aja. Mau tinggal di mana dia? Karena Allah yang berurusan. Dia berurusan dengan Allah Ta'ala bukan dengan kita. Memang dia buat repot, iya, Abu Lahab itu. Tapi apa bedanya Abu Lahab Betawi, Abu Lahab Sunda, Abu Lahab Sumatera, Abu Lahab Kalimantan, Sulawesi? Apa bedanya? Bodoh di mata Allah Ta'ala.
Kalau basmi semua Abu Lahab, jangan Arab. Arab itu Allah ciptakan, kita Allah ciptakan. Ya nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah jadikan kita laki dan perempuan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bangsa Arab, bangsa Melayu, bangsa Afrika. Lita'arafu, agar kalian berta'aruf aja. Oh, ini dari mana? Dari Afrika. Dari mana? Dari Indonesia, dari Melayu. Dari mana? Dari Eropa. Tapi kunci hidup manusia itu apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Emang Abu Lahab Melayu, Abu Lahab Betawi, Abu Lahab Sunda, Jawa enggak kena neraka bah? Kena. Abu Lahab Arab neraka juga. Tabat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jilab. Mau Abu Lahabnya keturunan Nabi, mau Abu Lahabnya keturunan George Bush, keturunan Biden, keturunan Donald Trump, Donald Dunking atau keturunannya Jokowi, keturunan siapapun, kalau otaknya Abu Lahab kalau masuk neraka. Jangan bangga pula jadi Abu Lahab Indonesia. Bodoh kan masuk neraka. Sasladaran zatalah. Nah itu yang harus kita ketahui. Berislam itu ternyata bang harus ada ilmunya. Ya. Ada keyakinannya, ada ilmunya, ada pengamalannya. Faktanya di dunia sudah buktikan. Ya, makanya kita harus tahu dalam lingkup fardu ain. Ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada muamalah, ada keluarga kita. Ini harus kita betul-betul pahami berdasarkan Islam dan harus kita jalankan. Karena fa'inna ma'ajul amilin, yang masuk surga itu orang bertakwa yang beramal, bukan orang banyak anggur. Taib, assalamualaikum. Demikian kajian kita pada subuh hari ini. Semoga Allah selalu mudahkan kita cari ilmu. Demikian Allah sudahkan langkah kita ke surga. Tutup acara kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.